Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua terkait pembahasan kita mengenai bab 1 berpikir komputasional pada mata pelajaran informatika. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kedua ini yang mana itu kita akan membahas mengenai penalaran. Di sini ada 3 penalaran. Yang pertama, penalaran deduktif, penalaran induktif, dan penalaran abduktif. Mungkin barangkali mengenai materi ini telah disampaikan pada mata pelajaran lain, contohnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia barangkali ya. Kalian sudah mempelajari. Namun, untuk pelajaran informatika, kita juga membahas hal sedemikian ini. Apa yang dikatakan penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, ada baiknya kita harus mengerti dulu apa yang dikatakan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan sejenis akan membentuk proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses inilah disebut menalar. Ini yang dikatakan menalar. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Yang pertama kita masuk ke pembahasan mengenai deduktif. Yang mana deduktif adalah kegiatan berpikir yang berbeda bahkan berlawanan dengan penalaran induktif. Deduktif merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyampaikan pernyataan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Dijelaskan bahwa untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme dan siligisme. Ini tersusun dari 2 buah pernyataan atau premis dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Ya, premis ini maksudnya pernyataan, sedangkan konklusi ini kesimpulan. Kalau kita apakan sebagai kerangka ya mengenai deduktif ini, dia pernyataan umum. Semulanya pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. Awalnya umum menjadi pernyataan khusus. Inilah yang dikatakan penalaran deduktif. Mari kita perhatikan contoh berikut ini, yang mana ada pernyataan pertama, semua manusia akan mati. Pernyataan kedua, Tono adalah manusia. Kesimpulan, jadi Tono akan mati. Ini contoh dari penalaran deduktif, pernyataan pertama atau premis. Premis 1 bisa juga kamu tulis di sana, premis 1, premis 2, kesimpulan atau konklusi. Ini sama, terserah penamaannya. Mau premis atau pernyataan, tak masalah. Ya. Nah, di sini kan semua manusia akan mati. Tono adalah manusia. Jadi untuk kesimpulannya, Tono akan mati. Jadi Tono akan mati. Itu mengenai deduktif.
Macam-macam penalaran deduktif antara lain ada silogisme. Silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari dua pernyataan atau premis dan konklusi atau kesimpulan. Silogisme dirangkai dari tiga buah pendapat dari dua pendapat dan satu kesimpulan. Jadi pada silogisme dirangkai dari tiga buah pendapat yang terdiri dari dua pendapat dan satu kesimpulan. Ada silogisme negatif. Setiap kalimat di dalamnya terdapat kata bukan atau tidak. Ya, pada silogisme negatif ini ada kata-kata bukan ataupun tidak. Pada premis biasanya disebut dengan silogisme negatif. Dan begitu juga simpulan. Jadi jika suatu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun bersifat negatif juga. Kita lihat contohnya yang pertama, pertanyaan pertama, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Pernyataan kedua, Erikson menderita penyakit kurang darah. Untuk kesimpulannya, Erikson tidak boleh makan buah melon. Nah, inilah yang dikatakan silogisme negatif, ya, negatif. Kenapa? Karena buah melon ini dia untuk menurunkan darah. Jadi kalau orang yang menderita kekurangan darah, kalau makan melon, ya nanti berbahaya kan bagi kesehatannya. Karena ini efeknya untuk menurunkan darah. Sedangkan ini dia penyakitnya kekurangan darah. Jadi untuk kesimpulannya, Erikson tidak boleh makan buah melon. Kenapa? Karena dia sedang menderita penyakit kurang darah. Nah, inilah dikatakan silogisme negatif. Selanjutnya, silogisme error. Diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan pernyataan atau premis, diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat, agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman. Perhatikan contoh silogisme error berikut. Pernyataan pertama, Dasril lulus ujian CPNS. Pernyataan kedua, Dasril rajin menabung dan tidak sombong. Untuk kesimpulan, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Ya, jadi yang dikatakan error ini dia tidak sesuai. Kalau kita kesimpulan tidak sesuai. Kenapa orang yang lulus ujian karena rajin menabung? Karena tidak sesuai. Saya orang lulus ujian CPNS dikarenakan rajin menabung dan tidak sombong. Nah, barangkali tidak sombongnya oke. Yang rajin menabung ini tidak nyambung. Kata-kata pernyataan pertama dengan yang kedua. Kesimpulan untuk konklusi di atas adalah salah karena tidak terdapat permis umum atau PU. Kenapa? Karena di sini pernyataan pertama dan kedua ini pernyataan khusus. Nah, jadi untuk kesimpulannya dia salah karena tidak ada permis umum. Dia akan benar jika ada pernyataan umum dan pernyataan khusus. Sedangkan di sini keduanya ini adalah pernyataan khusus. Untuk pernyataan umumnya dia tidak ada. Ini merupakan silogisme error. Selanjutnya, sentimen. Sentimen adalah penalaran deduktif secara langsung atau tanpa silogisme. Pernyataan atau tidak diucap karena sudah diketahui. Misal, contohnya pertanyaan pertama,
penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Pernyataan kedua, Gary menderita penyakit kurang darah. Kesimpulan, Gary tidak boleh makan buah melon. Anti-Man, Gary tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Ya, jadi untuk anti-Man ini pada penalaran deduktif secara langsung atau tanpa silogisme. Pernyataan tidak diucapkan karena sudah diketahui. Langsung disebutkan aja. Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus. Kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya umum atau universal. Ya, kalau kita gambarkan kerangkanya seperti ini. Dia semulanya pernyataan khusus menjadi pernyataan umum. Jadi dia eh, bertolak belakang dengan deduktif, penalaran deduktif. Kalau tadi penalaran deduktif dia semulanya pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. Kalau untuk induktif dia pernyataan khusus akan menjadi pernyataan umum. Kesimpulan menyatakan pernyataan umum. Kebalikan dari deduktif. Adapun contoh bentuk penalaran induktif. Kita lihat, elang punya mata, kucing punya mata, kerbau pun punya mata. Maka, tentukan simpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kita tulis seperti ini. Pernyataan pertama, elang punya mata. Pernyataan kedua, kucing punya mata. Pernyataan ketiga, kerbau punya mata. Untuk kesimpulan, semua hewan mempunyai mata. Di penalarannya, elang, kucing, kerbau ini merupakan hewan, ya. Sedangkan di sini sama-sama mempunyai mata. Maka kesimpulannya semua hewan mempunyai mata. Nah, inilah yang dikatakan contoh dari penalaran induktif. Jadi dari pernyataan khusus, ini pernyataannya ketiga-tiganya menjadi pernyataan umum. Pernyataan umumnya seperti ini, semua hewan mempunyai mata. Selanjutnya, abduktif. Abduktif adalah metode untuk memilih argumentasi. Argumentasi ini adalah sebuah pendapat terbaik dari sekian banyak yang argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduktif sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ya, argumentasi itu merupakan pendapat. Itu katanya argumen, pendapat. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik, yaitu yang pertama, kesederhanaan. Yang mana kesederhanaan ini maksudnya jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Jadi pada kesederhanaan ini dia menggunakan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Yang kedua, koherensi. Maksudnya, koherensi ini sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang dinyatakan para ahli tentang dunia. Sebisa mungkin pilih penjelasan sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Ya, ini mengenai koherensi. Selanjutnya, prediktabilitas. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiakan ya. Jadi pada
yang ketiga ini prediktabilitas. Kita disuruh sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak. Yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Ya. Yang keempat, komprehensi. Komprehensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Jadi di sini kita disuruh untuk memilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Ya, jadi penjelasannya itu ya lengkap, tidak ada yang diragukan, ya, atau minim untuk makna-makna yang tidak jelas. Jadi ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik. Yaitu yang pertama, kesederhanaan, koherensi, yang ketiga, prediktabilitas, yang keempat, komprehensi. Ya, ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik. Adapun contoh dari penalaran aduktif yang contohnya yang pertama ini, andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Johnny selalu mengendarai Vespa dengan sangat cepat jika sedang mabuk. Maka pada saat kita melihat Johnny mengendarai Vespa dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Johnny sedang mabuk. Pada contoh aduktif, andai kita mengetahui bahwa seorang yang bernama Johnny, di sini ada contoh kasus seorang yang bernama Johnny. Dia mengendarai selalu atau sering mengendarai Vespa. Dia memiliki kendaraan Vespa, dia mengendarai sangat cepat jika sedang mabuk. Jadi dia mengendarai Vespa ini dalam kondisi mabuk, sehingga dia nggak karuan, dia karena mengira mabuk ya nggak jelas ya, nggak sadar. Dia mengendarai dengan cepat. Maka pada saat kita melihat Joni mengendarai Vespa dengan cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Joni sedang mabuk. Nah, inilah argumen kita. Argumen kita berkesimpulan bahwa Joni sedang mabuk. Kalau dia mengendarai Vespa dengan kecepatan atau dengan sangat cepat. Itu argumen. Jadi kalau Joni tidak mengendarai Vespa dengan tidak cepat, dia mengendarai berarti Joni tidak mabuk. Nah, itu argumen kita. Kalau dia mengendarai Vespa tidak cepat, berarti kondisi Joni dia tidak mabuk. Nah, ini argumen, ya, pendapat kita. Nah, inilah yang dikatakan penalaran aduktif. Ini contohnya, ya. Barangkali itulah materi kita pada pertemuan kedua ini mengenai deduktif, induktif, dan abduktif. Mengenai pada bab berpikir komputasional. Ya. Jadi berpikir komputasional ini kita sudah mempelajari ya semulanya dari proposisi, negasi, disjungsi, konjungsi, dan implikasi. Selanjutnya pada materi ini kita telah membahas juga penalaran. Ada 3 penalaran atau metode. Yang pertama itu deduktif, induktif, dan abduktif. Ini mengenai pembahasan dari berpikir komputasional. Semoga pertemuan kita kedua ini bermanfaat buat kalian semua. Ada pembelajaran daring kita dikarenakan kondisi kita saat ini masih pandemi, sehingga kita belajar di rumah. Ya, tetap semangat untuk belajarnya walaupun kondisi
kita pandemi, masih banyak kendala-kendala. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.